Shalom, haleluya. Kita jumpa lagi. Saya Sony Hadiwijaya, seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini saudara, saya akan mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keterikatan masa lalu. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih penyertaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kau luar biasa, Kau baik. Terima kasih untuk semua apa yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Kasih anugerah yang begitu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, mau belajar dari apa yang hendak Kau sampaikan Tuhan. Biarlah Kau mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Biarlah Engkau mengurapi firman Tuhan, dan agar semua yang mendengarkan diberkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi ayat yang ketiga. Filipi pasal ketiga ayat yang pertama. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke pertama sampai dengan ayat yang ke-16, saudara. Ya. Filipi 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara boleh catat di rumah. Filipi 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara baca sendiri di rumah, lalu saudara renungkan. Saya akan meng-highlight ada satu ayat yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi Filipi 3 ayat 13b, ya. Filipi pasal 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Saudara, kita semua mempunyai masa lalu, amin. Kita semua mempunyai kenangan-kenangan masa lalu. Nah, melupakan masa lalu itu memang nggak semudah untuk membalikan telapak tangan. Apalagi kalau masa lalu itu dipenuhi dengan sangat kenangan-kenangan yang indah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, ya kan, orang tua, sahabat, kekasih dan sebagainya, teman-teman. Itu sebabnya ada orang yang sulit sekali untuk beranjak dari masa lalu. Padahal yang namanya masa lalu itu sudah tidak bisa lagi terulang kembali, saudara. Yang sudah lalu ya sudah, itu sudah berlalu, tidak mungkin bisa terulang kembali. Nah, kenangan masa lalu itu akan indah kalau cuma sebatas dibayangkan, tapi akan menyakitkan kalau diharapkan bisa terulang kembali, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Terlebih lagi kalau masa lalu itu dipenuhi dengan kegagalan, luka hati, kekecewaan, banyak yang menyakitkan hati. Saudara rasanya udah lupa rasanya. Untuk melupakan begitu juga rasanya udah nggak bisa. Sulit sekali untuk melupakan, sehingga kegagalan dan luka hati terus membayangi, membekas di dalam hidup kita. Setiap hari, setiap langkah hidup kita, kegagalan, kekecewaan di masa lalu yang membuat hati kita sakit, yang membuat hati kita menderita. Itu sangat sulit untuk kita bisa melupakannya, saudara, karena itu bukan hal yang baik. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita bisa menjalani hidup hari ini dengan bayang-bayang masa lalu yang seperti itu? Yang sedang kita hadapi dan kita jalani adalah sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan, bukan masa lalu.
Karena yang sedang kita lalui, yang sedang kita jalani sekarang ini adalah sebuah kenyataan. Karena itu jadikan masa lalu sebagai satu pengalaman, menjadikan satu pembelajaran. Jangan malah menghalangi atau menghambat langkah kita untuk menatap masa depan. Karena itu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, mau tidak mau kita harus keluar dari belenggu atau keterikatan masa lalu itu. Mau nggak mau saudara, kita nggak boleh terus dibayang-bayangi oleh masa lalu, apalagi terikat oleh masa lalu ya. Seperti kekecewaan, sakit hati, dendam, kesumat ya. Percuma terus kita meratapi kegagalan masa lalu, nggak ada gunanya. Atau bahkan membanggakan kejayaan masa lalu. Dulu pernah kaya, pernah jaya, sukses, dan lain. Sekarang jatuh saudara. Dunia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Pada saat di bawah saudara, terima kenyataan bahwa kita sekarang ada di bawah. Itulah realita kehidupan ya kan. Kalau dulu kita merasa jaya itu karena ya keberuntungan kita. Tapi kalau sudah kita ada di dalam tingkat yang terendah, hadapi kenyataan itu. Hadapi kenyataan itu saudara. Kita harus hidup di dalam realitas hari ini, bukan kemarin ataupun masa lalu. Jadi kita harus betul-betul realitas cara berpikir kita. Tidak lagi terikat, terbelenggu oleh masa lalu. Masa lalu mungkin yang kita hidup menderita, atau masa lalu kita hidup yang sukses, tetapi sekarang hidup yang terpuruk. Saudara, kita jangan terikat oleh kehidupan masa lalu seperti begitu. Kita mau terbebas dari semua itu, dan kita melihat realita kehidupan hari ini. Kita jalani ke depan. Apa yang mampu kita lakukan, kita jalani. Amin. Supaya hidup kita terbebas dari segala macam belenggu-belenggu itu yang mengikat saudara. Saya pernah juga mengalami dulu begitu saudara. Saya terikat dengan persoalan masa lalu yang kelam. Dan saya nggak mau terus ada bayang-bayang masa lalu yang tidak enak. Saya dulu dari keluarga yang broken home, keluarga yang kurang berbahagia. Sejak masih dari SMP, saya hidup mandiri. Adik-adik saya hidup mandiri semua, masing-masing. Orang tua hidup punya kehidupan sendiri-sendiri. Ya mungkin karena zaman dulu orang tua saya, orang tua yang berada, nggak peduli lagi dengan masing-masing punya kesibukannya masing-masing. Anak saya masih SMP, tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang apa semua, hanya materi yang diberikan. Akhirnya apa? Saya terjerumus ke dalam berbagai macam semua sudah saya lakukan, kecuali membunuh. Saya belum pernah lakukan saudara. Semua saya sudah lakukan. Tapi kan itu enggak terus kita ingat. Masa lalu yang kelam sudah kita lupakan. Apalagi sesudah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah lahir baru. Kita tahu bahwa Yesus ada bersama dengan kita, yang menolong kita keluar daripada belenggu-belenggu yang mengikat kuasa-kuasa kegelapan. Itu kuasa-kuasa kegelapan mencoba untuk terus mengingat pikiran kita akan masa lalu kita, sehingga kita sulit untuk beranjak ke depan, meraih masa depan yang Tuhan janjikan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sulit karena apa? Karena iblis selalu menggerogoti pikiran kita, mengingatkan masa lalu terus seperti begitu. Kita susah untuk move on,
kita sulit untuk bergerak maju. Saudara, ada satu contoh tokoh Alkitab namanya Paulus. Dulu namanya Saulus, dia orang Tarsis, dikenal orang sebagai penganiaya dan pembunuh pengikut Kristus. Nah, kita semua tahu lah ya. Salah satunya adalah ketika Stefanus dirajam batu, dia pun punya andil besar di dalam peristiwa itu. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Paulus, dulu namanya Saulus, dia mengalami kelahiran baru, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia sudah mengalami kelahiran baru, rohnya diperbarui, pribadinya sudah diubahkan oleh Kristus. Bukan lagi menjadi perilaku yang kasar, yang brutal, penganiaya dan lain sebagainya. Tidak, menjadi pribadi yang lemah lembut, saudara. Bahkan dia melayani pekerjaan Yesus dengan luar biasa. Melayani pekerjaan Tuhan Yesus dengan luar biasa. Kita tahu apa yang terjadi dengan Paulus dalam pelayanannya. Biasa. Nah, setelah itu Paulus dipanggil Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui pemberitaan Injil. Melihat itu iblis gak pernah tinggal diam ya. Terus mendakwa, mengganggu memori Paulus tentang masa lalunya yang kelam. Tapi Paulus tidak pernah terprovokasi. Paulus tidak terprovokasi karena apa? Dia sudah membuat satu keputusan yang berani, yaitu meninggalkan masa lalu dan mengarahkan pandangannya ke depan dengan penuh iman kepada Kristus. Begitu juga kita seharusnya seperti itu. Amin. Jangan lupa, iblis gak pernah diam, saudara. Dia selalu mengingatkan kita masa lalu kita. Tapi kita bisa belajar dari Paulus, ya kan? Walaupun iblis tidak tinggal diam, dia selalu mendakwa, menggerogoti, mengganggu ingatan Paulus tentang masa lalunya yang begitu jahat. Tetapi dia tidak terprovokasi, saudara. Dia tidak terpengaruh. Dia sudah membuat satu keputusan yang berani. Dia sudah membuat satu keputusan yang begitu ekstrim, yaitu meninggalkan masa lalunya dan mengarahkan pandangannya ke depan dengan penuh iman kepada Yesus. Begitu juga seharusnya kita, saudara. Kita, termasuk saya. Kita jangan lagi melihat-lihat ke belakang. Amin. Setuju ya? Jadi kunci menang terhadap masa lalu adalah mengarahkan pandangan kita ke depan. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, saudara. Hanya Yesus yang sanggup untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dan tidak akan pernah mengingat-ingat masa lalu kita lagi. Gak pernah mengingat. Sekelam apapun, sehitam apapun dosa kita, sanggup dia buat menjadi seputih salju. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Kita patut bersyukur memiliki Dia, Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang ajaib. Kita harus berani memilih. Kita harus berani memastikan. Kita harus berani meninggalkan masa lalu kita yang kelam, atau masa lalu kita yang sukses sekarang terpuruk. Lupakan semuanya. Hadapi kenyataan. Mulai lagi dengan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan memberkati.
Rasul Paulus mengatakan apa? Lupakan yang di belakang, kita mengarahkan ke depan. Pandangan kita mengarahkan ke depan bersama dengan Yesus. Amin. Kalau saudara membaca di dalam kitab Mika 7 ayat 18 dan ke-19, saya mencatat di sini ya. Saudara boleh catat di rumah. Mika 7 ayat 18 dan 19. Di sini katakan apa? Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biar maaf saudara. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Kristus telah mengampuni dosa kita dan menghapuskan semua kesalahan kita. Tapi mengapa kita tidak mau lepas dari belenggu masa lalu? Saudara, jangan biarkan iblis menyeret kita ke dalam lembah kelam masa lalu. Amin. Saudara, ketika Sodom dan Gomora akan dibinasakan Tuhan karena dosa-dosanya penduduknya begitu memuncak, begitu dahsyat, Tuhan teringat akan Abraham sehingga dia memutuskan 2 malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Pesan malaikat, larilah, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, ini kisah tentang Abraham dan Lot. Ya, Tuhan sudah memperingatkan Tuhan kepada malaikat supaya apa? Supaya untuk menyelamatkan nyawa mereka dan jangan menoleh ke belakang. Karena apa? Sodom dan Gomora ini akan binasa karena dosa-dosa penduduknya sudah begitu keterlaluan, saudara. Jangan menengok masa lalu. Berlarilah dengan pandangan lurus ke depan, dengan mata terarah kepada Tuhan, karena masa depan penuh harapan Tuhan sediakan. Amin. Jangan seperti siapa tuh? Istri Lot ya. Tuhan kan suruh apa? Suruh lari. Jangan berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Tapi istrinya Lot itu dia menoleh ke belakang. Akibatnya apa? Dia menjadi tiang garam. Kalau Tuhan sudah perintahkan jangan menoleh lagi ke belakang, ke masa lalu, terus pandang ke depan, ikuti saja perintah Tuhan. Ya kan? Karena masa depan daripada Tuhan itu masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Istri Lot menoleh ke belakang lalu menjadi apa? Menjadi tiang garam. Itu yang terjadi. Bukti tidak mau taat dan enggan meninggalkan masa lalu. Kita jangan seperti istri Lot, tidak mau taat dan tidak mau meninggalkan masa lalu.
Tidak ada lagi pertolongan buat orang-orang yang tidak lagi mau meninggalkan masa lalu, saudara. Tidak ada lagi pertolongan. Janganlah membiarkan diri dibelenggu oleh masa lalu, karena itu hanya akan menghalangi kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Pesan-pesan-Mu yang sudah memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan, kami tidak mau lagi terikat dengan masa lalu kami. Walaupun masa lalu kami itu hidup dengan bergelimpangan kekayaan, Tuhan, kami tidak mau mengingat-ingat. Walaupun kami dalam saat ini sedang mengalami keterpurukan, kami tahu Tuhan, masa Tuhan, Engkau akan meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada dalam hidup kami, menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami yang penuh dengan pengharapan itu akan Tuhan sediakan. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih, dan kami mau terbebas dari semua keterikatan masa lalu, semua yang membelenggu kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengambil satu tindakan yang ekstrim. Kami akan membuat satu keputusan untuk menolak, melupakan masa lalu, seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Dia akan menolak, dia akan mengambil keputusan tegas bahwa dia akan melupakan masa lalu, dan dia akan mengalahkan pandangan yang besar ke depan kepada Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat. Haleluya. Amin. Berkati firman-Mu, berkati semua yang mendengarkan renungan-Mu ya Tuhan, firman Tuhan. Biarlah semuanya memperoleh pencerahan melalui apa yang Tuhan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.